Java Grafis. Java Grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Lingga Adinegara. Saya mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang. Program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 18183351038. Saya perwakilan kelompok 5 mata kuliah penyiaran udara B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sri Indra Tribunarso. Saya akan membawakan presentasi kelompok. Mari kita let's go. Teknik pengendalian udara pada sumber. Materi kali ini yang pertama ada sumber pencemar udara, yang kedua ada dampak pencemar udara, yang ketiga ada teknik pengendalian udara, yang keempat ada pengaruh partikel debu terhadap lingkungan. Dari kelompok 5 memiliki anggota yang beranggotakan 8 orang. Saya Sofi Kirana Indriyadi, NIM 18133511012. Saya Aprilia Susanti dengan NIM 18133511019. Saya Lingga Adinegara dengan NIM 1813351038. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dinda Amalina dengan NIM 1813351032. Saya Hernita dengan NIM 1813351025. Saya Nora Wilya Ovalia dengan NIM 1813351050. Saya Imadi Bayi Mahagada, NIM 1813351044. Saya Rahmat Fikri Wijaya dengan NIM 1813351005. Yang pertama, sumber pencemar udara. Sumber pencemaran dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami dan kegiatan antropogenik. Contoh sumber pencemar alami adalah akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan, dan lain sebagainya. Pencemaran akibat kegiatan manusia secara kuantitatif sering lebih besar. Misalnya, sumber pencemar akibat aktivitas transportasi, industri, persampahan, baik akibat proses dekomposisi atau pembakaran, dan rumah tangga. Ini adalah contoh gambar dari sumber pencemar alami akibat letusan gunung berapi. Yang selanjutnya ada contoh pencemaran akibat kegiatan manusia secara kuantitatif sering lebih besar, atau pencemar akibat industri. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara karena partikel debu biasanya menyebabkan penyakit pernafasan kronis seperti bronkitis kronis, emfisema atau penggelumbungan rongga atau jaringan karena gas atau udara di dalamnya. Bisa juga disebut dengan busung angin, paru, asma bronkial, dan bisa menyebabkan kanker paru. Pencemar gas yang terlarut dalam udara dapat langsung masuk ke dalam tubuh sampai ke paru-paru, yang pada akhirnya diserap oleh sistem peredaran darah. Kadar timah Pb yang tinggi di udara dapat mengganggu pembentukan sel darah merah. Yang selanjutnya, metode pengendalian udara.
Metode pengendalian udara terbagi beberapa dengan metode. Yang pertama ada metode siklon. Siklon adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis dan ukuran. Bisa dilihat ada gambar di bawah tentang perputaran metode siklon atau tahap-tahapannya. Prinsip kerja dari metode siklon yang pertama, terdapatnya kumpulan partikel dan gas yang masuk ke dalam arah tangensial ke dalam siklon pada bagian puncaknya. Yang kedua, kumpulan gas dan partikel ditekan ke bawah secara spiral karena bentuk dari siklon. Yang ketiga, gaya sentrifugal dan gaya inersia menyebabkan partikel terlempar ke arah luar, membentur dinding dan kemudian bergerak turun ke dasar siklon. Yang keempat, dekat dengan bagian dasar siklon, gas bergerak, membalik, dan bergerak ke atas dalam bentuk spiral yang lebih kecil. Yang kelima, gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Yang selanjutnya, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari siklon melalui pusat yang bertekanan rendah. Dan yang terakhir, gas yang bersih keluar dari bagian puncak siklon, sedangkan partikel keluar dari dasar siklon. Yang kedua, ada metode combustion. Unik pengendali yang bekerja dengan prinsip oksidasi digunakan untuk mengendalikan senyawa organik volatil atau VOC dengan senyawa-senyawa beracun pada temperatur yang cukup tinggi dan waktu tinggal yang cukup. Senyawa organik dapat dioksidasi membentuk CO2 dan uap air. Oksidasi senyawa organik yang mengandung klorin dan fluorin atau sulfur dapat berupa HCl, HFCl2. 3. Metode filtration. Pengumpulan partikulat debu dengan teknik filtrasi merupakan teknik yang paling populer. Metode ini biasanya untuk pengukuran total suspended partikulat. Jenis filter yang digunakan adalah filter fiberglass, selulose, polyurethane foam. Yang keempat, metode electrostatic precipitator. Cara kerja dari metode ini yang pertama, melewatkan gas buang atau flue gas melalui suatu medan listrik yang terbentuk antara discharge electrode dengan kolektor plate. Flue gas yang mengandung butiran debu pada awalnya bermuatan netral dan pada saat melewati medan listrik, partikel debu tersebut akan terionisasi sehingga partikel debu tersebut menjadi bermuatan negatif. Partikel debu yang sekarang bermuatan negatif kemudian menempel pada plat-plat pengumpul atau kolektor plate. Debu yang dikumpulkan di kolektor plate dipindahkan kembali secara periodik dari kolektor plate melalui suatu getaran atau wrapping. Debu ini kemudian jatuh ke bak penampung as hopper. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, dan selanjutnya ditransport atau dipindahkan ke fly silo dengan cara divakum atau dihembuskan. Yang kelima, metode scrubbing. Sistem scrubber adalah kumpulan berbagai macam alat kendali polusi udara yang dapat digunakan untuk membuang partikel dan atau gas air dari arus gas keluaran industri. Wet scrubber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi alat yang menggunakan liquid untuk membuang polutan. Jenis-jenis metode scrubbing yaitu spray tower,
cyclonic spray, orifice scrubber, impingement plate scrubber, venturi scrubber for fine particulate, eductor venturi scrubber. Bisa dilihat ini ada gambar dari tahapan-tahapan metode scrubbing. Yang keenam, mist eliminator. Pada metode venturi scrubber, mist elimination adalah salah satu tahapan dari metode tersebut. Setelah melewati bagian venturi, cairan scrubber dan gas buang masuk ke ruang pengumpul yang memisahkan droplet dari gas buang. Sebagian droplet mengendap melalui gravitasi di bagian dasar. Mist eliminator menghilangkan antara 90-99% droplet dari aliran gas buangan. Ada dua desain dasar, chevron dan mesh. Pada mist eliminator, droplet terkumpul pada chevron atau mesh. Bila droplet cukup besar, droplet tersebut jatuh karena gravitasi. Mesh pad mist eliminator dapat tersumbat oleh partikel. Oleh karena itu, desain chevron lebih sering diterapkan. Pressure drop pada mist eliminator rendah, yaitu 0,5 sampai 1,0 inci kolom air. Semua mist eliminator memerlukan pencucian periodik untuk menghilangkan penumpukan PM. Bisa dilihat ada gambar tahapan skema venturi scrubber atau dari mist eliminator. Yang selanjutnya ada metode absorpsi. Metode ini adalah teknik pengumpulan gas berdasarkan kemampuan gas pencemar terabsorpsi atau bereaksi dengan larutan bereaksi spesifik atau biasa disebut dengan larutan absorben. Reaksi kimia yang digunakan harus spesifik, artinya hanya dapat bereaksi dengan gas pencemar tertentu yang akan dianalisis. Adapun cara kerja dari metode pengisapan udara dengan alat impinger tersebut, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, impinger yang telah berisi larutan media atau NaCl konsentrasi 0,9% dihubungkan dengan flow meter. Yang kedua, hidupkan alat dan atur flow meter 1-2 LPM tergantung dengan luas ruangan. Yang ketiga, baca dan catat flow meter pada skala indikator. Yang keempat, lakukan pengambilan sampel selama 15-30 menit sesuai dengan kondisi kebersihan ruangan. Yang kelima, matikan alat dan lepaskan impinger dari badan alat. Yang keenam, masukkan sampel ke dalam toolbox dan bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Selanjutnya, pengaruh partikel debu terhadap lingkungan. Pengaruh partikel terhadap tanaman. Debu-debu tersebut jika bergabung dengan uap air atau air hujan akan membentuk kerak yang tebal pada permukaan daun dan tidak dapat tercuci dengan air hujan kecuali digosok. Lapisan kerak tersebut akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman karena menghambat masuknya sinar matahari dan mencegah pertukaran CO2 dengan atmosfer. Akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Yang kedua, pengaruh partikel terhadap manusia. Polutan partikel masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernafasan. Oleh karena itu, pengaruh yang merugikan terjadi pada sistem pernafasan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, sesi tanya jawab saya buka. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan
Dan pada Bapak Indra kami ucapkan mohon maaf apabila dari penyampaian dan materi kami terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada teman-teman terima kasih, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.